From the number one station, this is a story about. Baik, Amin, semoga lancar. amin amin, makasih. Jadi Pak Heri, bisa diceritakan Pak Heri, mungkin sekarang aktivitasnya apa? Aktivitas hariannya. Oh, gitu, terima kasih. Jadi aktivitas harian masih mengajar ya, menjadi penulis lepas di media online maupun media cetak, kemudian juga menjadi instruktur bagi guru-guru bahasa Inggris di Jawa Timur, juga di beberapa tempat di Indonesia, baik online maupun offline. Itu kegiatan saya setiap harinya. Oke, jadi Pak Heri ini guru ya, guru sekaligus penulis ya. Penulis. Kalau boleh tahu sekolahnya yang menjadi instansi di mana Pak Heri berkarya di mana Pak Heri? Oh, SMA Negeri 1 Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Oke. Namanya memang ke barat-baratan nih, Glenmore. Glenmore ya, kayak di mana gitu, kayak di UK gitu. Ya, dari Scotland. Tapi di Banyuwangi ya Ya, di posisinya. Banyuwangi. Oke, di Banyuwangi. Kemudian Pak Heri kabarnya pernah ke Jepang ya? Ya, saya pernah di Jepang 1,5 tahun. Bisa Jadi di sana diceritakan belajar. dalam rangka apa Pak Heri? Saya kebetulan mendapatkan beasiswa dari Mambusu, Monboka Gusho, untuk belajar di Graduate School of Education di Kumamoto University. Dan di sana saya mendalami teaching method. Di samping itu juga saya diberi kesempatan untuk mengajar di beberapa sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, dan 1-2 kali saya juga pernah ngajar di universitas di mana saya belajar dulu, jadi bersama profesor saya. Itu mungkin gambaran singkatnya. Oke. Jadi sempat belajar ke Jepang selama 1,5 tahun untuk mendalami tentang berbagai macam hal ya, tidak hanya atau tentang background pendidikan bahasa Inggris yang digeluti atau hal yang lain. Saya fokusnya ke teaching method. Teaching method. Jadi ada Kenkyu Chukyo atau open class atau lesson study. Oke, metode pembelajaran berarti ya? Ya, metode pembelajarannya. Oke. Bisa diceritakan Pak Heri, metode pembelajaran itu seperti apa kalau di Jepang yang sudah dipelajari itu? Kalau metode pembelajaran bahasa Inggris antara Jepang dengan Indonesia itu memang nggak ada bedanya ya. Jadi kalau di Jepang itu hampir samalah, mirip-mirip dengan Indonesia. Jadi mereka masih memakai, ini yang saya tahu ini ya, dulu itu yang masih memakai grammar translation method. Jadi grammar translation method. Jadi semacam orang Indonesia nerangkan, menerjemahkan dan seterusnya. Tetapi ada juga ketika saya masuk di sekolah-sekolah itu, mereka memiliki metode yang lebih bagus, artinya metode yang lebih sophisticated. Ya. Contohnya mereka sudah mengintegrasikan penggunaan teknologi pada zaman itu ya. Jadi ada blended learning di sana dan lain sebagainya. Okay. Secara umum memang perbedaannya sangat sedikit sekali pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia sama di Jepang, sebagaimana yang saya ketahui ketika saya masuk beberapa sekolah gitu. Tapi yang menjadi titik kuatnya di sana adalah cooperative learning-nya, bagaimana siswa itu terbiasa untuk bekerja sama. Yang kemudian yang kedua, bagaimana siswa itu terbiasa untuk membaca. Itu mungkin yang membedakan antara persekolahan kita dengan persekolahan mereka. Mereka memiliki budaya literasi yang cukup bagus, sehingga kemampuan literasi, baik literasi bahasa Inggris maupun literasi yang lain itu cukup mumpuni dibanding dengan siswa di Indonesia pada waktu itu ya. Mungkin sekarang lebih bagus lagi. Itu mungkin gambaran singkatnya. Oh, jadi literasinya ya yang membedakan ya. Kalau secara konten berarti sama ya, ada grammar dan lain sebagainya ya. Ya, grammar secara base konten, ya kontennya itu memang hampir sama, tetapi menurut saya penelitian saya terkait dengan perbedaan antara buku teks di Jepang sama buku teks di Indonesia. Saya menemukan bahwa buku teks di Indonesia itu terlalu
terlalu banyak yang dicakup dan tidak fokus. Tetapi kalau di Jepang itu buku teksnya itu sangat fokus, ya, keterampilan berbahasa itu sangat jelas sekali itu ditata di dalam buku-bukunya itu. Kemudian materinya itu sangat simpel sekali. Beda dengan bahasa Inggris di Indonesia, metodenya materinya itu kan banyak sekali. Dan materinya itu biasanya diulang-ulang. Di SMP diajarkan, kemudian di SMA diajarkan. Itu. Kemudian yang kedua, materi-materi bahasa Inggris di Jepang itu lebih fokus pada readingnya kalau saya melihatnya. Sama seperti di Korea, fokusnya kepada readingnya. Jadi kalau speakingnya itu memang jarang diokupas dalam pembelajarannya. Itu. Jadi kita itu dari segi konten itu mungkin lebih kaya. Lebih kaya. Karena lebih banyak, Mas, dalam tanda kutip lebih banyak daripada di Jepang sana. Tapi memang dari penguasaan keterampilannya itu Jepang lebih unggul daripada kita pada saat itu. Oke. Tapi kalau dari sisi ini jujur aja ya Pak Heri ya, kalau dari sisi output hasil yang kelihatan antara siswa yang di Indonesia dengan siswa yang di Jepang itu kira-kira seperti apa gitu? Ya, ada perbedaan yang jomplang lah dari segi output ya. Karena di Indonesia tidak mau diakui bahwa ada permasalahan di prosesnya. Jadi proses pembelajaran di sekolah-sekolah kita itu ada masalahnya, karena ini masalah yang kompleks di Indonesia. Kalau dibedah itu butuh waktu lama sekali untuk membedah. Tapi kalau di Jepang itu yang saya pahami, gurunya itu benar-benar kompeten gitu ya. Dia punya kompetensi yang memadai. Yang kedua, dia punya dedikasi yang sangat luar biasa, itu yang membedakan. Bahkan ketika sering sekali saya bergaul dengan guru-guru di sana, 1 bulan sekali saya itu di sana dulu ada kegiatan buka kelas atau lesson study. Dari situ saya bisa memahami bagaimana guru-guru di Jepang ini membangun profesionalismenya. Ya, jadi mereka benar-benar profesional dalam membelajarkan siswanya. Mereka tidak hanya sekedar mengajar sebagaimana kita yang di Indonesia, tapi mereka juga membelajarkan siswa. Jadi ada proses yang timbal balik yang luar biasa. Tidak hanya memberikan transfer of knowledge, ya, tapi juga ada transfer of competence, transfer of skill dan lain sebagainya. Yang itu yang menurut saya yang tidak kita miliki di samping dedikasi guru Jepang yang luar biasa. Dan satu hal yang membedakan juga, budaya belajar di kita dengan budaya belajar di sana berbeda sekali. Jadi kalau kita itu anaknya itu baru belajar itu kalau disuruh, kalau dia punya PR, kalau dia ujian dan sebagainya. Tapi kalau saya melihat di Jepang, mereka punya tanggung jawab. Jadi siswanya itu benar-benar memiliki rasa tanggung jawab akan belajarnya. Ya, jadi autonomous learnersnya ini, learningnya ini benar-benar terdidik, benar-benar terbangun, tersemai sejak mereka kecil gitu. Sehingga itu yang membedakan. Kalau kita kan tanggung jawab belajarnya itu masih kurang dibanding dengan mereka ya. Mereka sampai berdarah-darah dalam belajar, itu saya lihat. Kemudian mereka bersungguh-sungguh. Gitu. Ketika ujian itu saya tanya, kamu kok nggak nyontoh? Wah, buat apa saya nyontoh? Bahkan ketika saya kuliah, teman saya itu saya kasih contekan tuh marah dia. Jadi marah gitu. Itu yang membedakan menurut saya. Gitu. Oh gitu ya. Kalau dari segi kemampuan siswanya mungkin ya 11-12 lah dengan Indonesia. 11-12 ya. Kemampuan berbahasanya.